Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 22 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan Ditiadakan. Ketika Tuhan ditiadakan, firman Tuhan terambil dalam Mazmur 14 ayat yang pertama. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar di tengah-tengah zaman yang semakin baju dan manusia banyak memberikan alasan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kami ingin belajar dari kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan ditiadakan atau ketika Tuhan dianggap tidak ada, kalimat yang jelas terdapat di dalam Mazmur 14 ayat yang pertama yang kita baca tadi. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ayat ketiga, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sahabat seperjalanan, masalah klasik tentang mengatakan apakah Tuhan ada atau tidak ada. Sebagian ilmuwan mengatakan Tuhan tidak ada. Sebagian ilmuwan yang lain mengatakan Tuhan itu ada. Ini adalah sebuah perdebatan yang akan terus berlangsung sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan ditiadakan, kapan pembuktian bahwa Tuhan itu ada atau tidak? Tentu akhirnya pada akhir zaman. Bagi kita yang beriman, mempercayai setiap orang satu hari kelak nanti akan bertemu di tahta pengadilan Allah, maka di sanalah bagi mereka yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, apakah dia akan mengatakan hal yang sama ketika bertemu dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tidak ada? Sahabat seperjalanan, apa yang menyebabkan seseorang menganggap Tuhan itu tidak ada? Karena pembelajaran di negara-negara tertentu yang memang menganut tidak mempercayai adanya Allah, bahkan di negara-negara Eropa dan negara-negara maju yang dahulunya adalah orang-orang yang beriman, yang mempercayai Allah, semakin banyak jumlah yang tidak mempercayai akan adanya Allah, dan semakin banyak gereja yang ditinggalkan, kemudian kosong, dan dipakai bangunannya untuk keperluan-keperluan lainnya. Sahabat seperjalanan, ketika Tuhan ditiadakan, apakah kemudian Tuhan menjadi tidak ada? Tentu itu adalah hal yang tidak mungkin. Kalau kita belajar dalam kehidupan keseharian, bukankah kita sering menganggap untuk orang-orang tertentu yang pernah menyakiti kita, lalu kita katakan dia sudah dianggap tidak ada oleh saya? Maka itu bukan berarti yang bersangkutan tidak ada. Cuman karena yang bersangkutan terlalu banyak memberikan luka, memberikan dampak pengalaman yang buruk buat sahabat seperjalanan, kita anggap dia tidak ada. Itu contoh yang buruk. Tuhan yang maha baik kemudian dianggap tidak ada, maka sesungguhnya ini adalah sebuah sikap yang keterlaluan. Sehingga di dalam Mazmur 14 dikatakan, orang yang mengatakan tidak ada Allah, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Dikaitkan dengan apa? Yaitu orang bebal. Orang bebal itu adalah orang keras kepala. Kalau dia sudah meyakini sesuatu, sekalipun ada pembuktian, sekalipun Tuhan datang bertemu dengan dia pun akan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Sahabat seperjalanan, tentu kita tidak separah kelompok orang-orang tersebut. Namun dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita pun akan mengatakan perkara yang sama, bahwa Tuhan itu tidak ada. Sewaktu kita sedang mengalami problem, kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan dengarlah, kalau Engkau itu memang ada, kalau Engkau itu maha kuasa, kalau Engkau itu adalah Allah yang maha kasih, kalau Engkau adalah Allah yang peduli, maka 1, 2, 3, 4, 5 kita memberikan syarat. Kalau syarat yang kita sampaikan dan Tuhan tidak bisa membuktikan
dengan apa yang menjadi tuntutan setiap sahabat seperjalanan, maka kita meniadakan Tuhan dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, apa risikonya seseorang yang kemudian meniadakan Tuhan dalam hidupnya? Tidak punya dampak buruk kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan berkurang apapun tatkala kita tidak mempercayainya. Dampak buat orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan itu adalah pada akhirnya buat dirinya sendiri. Dia meniadakan Tuhan di dalam hidupnya. Artinya dia melepas semua yang baik yang berasal dari Allah. Dia melepaskan penyertaannya, dia melepaskan kekuatannya, dia melepaskan kasihnya, dia melepaskan semua janji-janji Allah yang diberikan kepada umat manusia, khususnya kepada mereka-mereka yang sudah menjadi anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya. Dia lepaskan semua yang baik. Logikanya, kalau semua yang baik dilepaskan, berarti yang ada di sekitarnya adalah hal-hal yang buruk. Apa hal buruk yang terjadi? Di dalam Mazmur dikatakan, mereka itu anak-anak manusia dikatakan menjadi orang-orang yang tidak berakal budi dan tidak mencari Allah. Mereka semua sudah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kalau Tuhan adalah standar kebaikan, kalau Tuhan adalah nilai-nilai yang agung dan mulia, tatkala kita mempercayainya, kita menghidupinya, berjalan hidup bersama dengan Allah, maka segala yang baik yang akan kita keluarkan dalam hidup, semua yang agung dan mulia yang kita akan perjuangkan di dalam hidup ini. Pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah, dia akan ingin serupa dengan Allah, sama seperti anak-anak remaja yang mengagumi artis tertentu. Kemudian saat sekarang ada sebuah kebiasaan baru dari anak-anak remaja, yaitu cosplay. Dia memakai kostum-kostum sebagaimana kostum-kostum anime, kostum-kostum tokoh yang dikaguminya. Dia ingin menjadi seperti yang demikian. Sahabat seperjalanan, ada juga sebagian orang yang tidak mempercayai Allah, namun dia tetap meyakini ada nilai-nilai kebenaran Allah yang perlu diperjuangkan, yaitu tentang kemanusiaan, keadilan, kepedulian kepada lingkungan. Bukan berarti orang yang tidak mempercayai Allah kemudian hidupnya menjadi tidak baik. Banyak yang berbuat baik karena mereka meyakini. Artinya orang tersebut meyakini tentang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keagungan yang dimiliki oleh Allah, namun dia tidak mempercayai Allah. Ini dalam hal ini adalah kasus yang berbeda. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang percaya, jangan dalam masuk kategori demikian. Di satu sisi kita mempercayai Allah, namun di sisi lain kita menganggap Tuhan itu tidak ada. Karena ada banyak permohonan keinginan kita yang disampaikan kepada Tuhan. Tatkala Tuhan tidak memenuhinya, Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan akan memberikan sesuatu yang berbeda dengan keinginan kita. Lalu kita mengkategorikan Tuhan itu tidak ada, atau ketika Tuhan ditiadakan dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, biarlah Mazmur pasal 14 yang kita pelajari saat ini. Kita tidak masuk dalam kategori-kategori orang yang seperti demikian. Percayalah, semua rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Kejadian-kejadian yang baik atau kejadian yang kita tidak sukai diizinkan oleh Allah juga untuk membawa kebaikan kepada setiap sahabat seperjalanan. Memahami kebaikan Allah akan menjadi sulit dipahami tatkala kita memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Mempercayakan hidup adalah sesuatu yang membuat kita bisa berdiri kokoh, dan kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan Allah yang akan melimpahi kehidupan sahabat seperjalanan. Marilah kita berjuang untuk tidak masuk dalam kelompok orang yang berkata ketika Tuhan ditiadakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat terang kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Kami berdoa agar kami menjadi orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.